Istrinya Mas Agus, dia menggunakan perhiasan mewah setelah Mas Agus blind ya, cincin emas untuk operasi matanya agar segera bisa melihat seperti sedia kala. Yang saya mau perbaiki adalah matanya, karena hatinya udah nggak bisa diperbaiki. Udah jahat dari sebelum dia kena musibah itu. Hari Jumat harus ada operasi, harusnya masih nggak datang juga. Kasihan Bang Agusnya capek gitu bolak-balik. Kasihan Bang Agusnya capek gitu, bolak-balik capek. 3 tipe manusia yang susah banget dikasih tahu Mak Novi. Anak kecil Mak Novi. Yang kedua adalah orang tua atau emak-emak. Yang ketiga itu Agus. Ngeyel, nggak mau ngalah, bebel lah. Bahasa Agus. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur. Mas Agus buta tapi tidak budekan aja. Jadi ini podcastnya Teh Novi, kita undang Sound Horek Jatim ya. Sound Horek Jatim kita undang, kita setel podcastnya Teh Novi yang menangis ini di depan rumahnya Mas Agus. Biar lewat depan rumahnya Wawa, dem 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 dem. Agus sedih banget, Agus sedih banget, Agus sedih banget. Everybody, Agus sedih, Kuasa hukumnya yang bayarin, kan lumayan lah itu ya, 600 sekian lah itu. Lu bilang 600.000 lumayan, 98 juta itu cuman 1,5 M, nggak seberapa, anjay. Cangkemmu Gus, ketabrak delman Gus, aduh anjay Gus. Ketahuan anaknya Wawa belanja Shopee, cangkemmu Wak bilang nggak pernah pakai duitnya. Nah, apa noh? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go kembali hadir dengan membawakan drama Mas Agus. Mas Agus si buta dari rumah Wawa. Lulululu. Jadi kata netizen. Jadi sekarang kita masih update ya drama Mas Agus dan Mas Agus. Kemarin Teh Novi itu udah melancarkan press conference itu mengenai salah satu pasiennya yang kebalik ya, nih yang buta apa ODGJ nih? Pertanyaan ya. Salah satu pasien yang tidak tahu malu itu. Bahkan di sini Teh Novi masih sangat sopan, dia masih memprioritaskan matanya Agus biar bisa melihat, padahal Agusnya nggak pengen. Nah, cuman pengen duitnya, ganti matanya sama duit, biar jadi apa? Biar jadi mata duitan. Lulululululu. Apa seperti itu? Kita tanya ya. Jadi beberapa hal yang Let's Go mau bahas pertama adalah masalah perhiasan. Kabarnya nih, nah kabarnya nih istrinya Mas Agus, dia menggunakan perhiasan mewah setelah Mas Agus blind ya, buta gitu. Jadi kita bisa lihat di podcastnya Uye Kuye, istrinya menggunakan kalung emas. Nah, di Densu juga pakai cincin emas. Nah, dan kabarnya sih HP-nya dari istrinya ini, nah itu Samsung S23 Ultra gitu kabarnya ya, sekitar mungkin belasan juta itu. Nah, tapi setelah dicek-cek kayaknya sih enggak ya, kayaknya sih menurut Let's Go ini HP-nya HP Samsung mungkin sekitar 4 jutaan atau 5 jutaan lah gitu. Yang jelas yang menarik perhatian Let's Go ya emasnya ya, emas di cincin gitu, emas kalung gitu, Mas Agus. Gitu ya. Apakah ini semua asli hasil donasi? Nah, semoga enggak ya. Oke guys, jadi kita akan bahas dulu Mbak Novi yang pertama ya. Hanya minta tolong transparan, karena sekali lagi itu amanah yang nantinya saya bakal ditanyain sama donatur. Dan tanggung jawab saya Mas Agus adalah untuk operasi matanya agar segera bisa melihat seperti sedia kala. Anjay! Bahkan di dalam konferensi persnya dia masih mengatakan prioritasnya dia adalah matanya Mas Agus itu. Walaupun Mas Agus membenci saya, mata dan hatinya buta, tapi tetap yang saya mau perbaiki adalah matanya, karena hatinya udah nggak bisa diperbaiki. Udah jahat dari sebelum dia kena musibah itu. Tanya mantan karyawannya apa seperti itu ya, ya. Dan kita lihat di sini Mbak Novi masih ngomong Mas Agus gitu. Prioritas mata Mas Agus. Kalau Agus ngomong ke Novi apa? Novi kejam. Dia itu kejam. Ngomongnya Novi sama dia gitu. Kita tahu kan yang mana yang beradab, yang mana yang biadab. Terlihat dari sorot matanya. Guys. Tapi ada 5 juta sekian yang sudah dipakai untuk pengobatan Mas Agus juga. Hari Senin kemarin Mas Agus itu ada pengecekan kontrol. Hari Jumat harus ada operasi, harusnya Mas operasi kelopak mata. Jadi sebelum itu dia tidak datang, kita reschedule di hari Selasa, masih nggak datang juga.
Kita juga sudah menanyakan gitu ke istrinya Mas Agus terkait kenapa hari ini nggak datang. Boleh nggak dikonfirmasi sama kita nominalnya berapa, kita akan siapkan dana tersebut untuk operasi mata Mas Agus. Tapi sampai detik ini belum ada respon yang kita harapkan. Jadi seolah-olah kalau kecil lagi, ulang lagi dari awal, kasihan Bang Agusnya capek gitu bolak-balik. Jadi itu deh guys, udah terjawab ya Mbak Novi ya. Jadi katanya Mbak Novi nanya, dia udah ada schedule kan, hari Senin gitu ada pengecekan, ada kontrol, tapi dia nggak datang. Hari Jumatnya ada operasi, harusnya dioperasi kelopak matanya itu ya gitu. Jadi opak-opak Korea itu dioperasi kelopak mata, tapi nggak datang juga. Sampai di reschedule juga nggak datang. Tanya istrinya Mas Agus kenapa nggak datang, tapi nggak dijawab. Tapi di podcast Uya Kuya dijawab ya. Jadi dia nggak datang soalnya takut bola balik, maksudnya capek gitu. Gitu kan tadi istrinya bilang, coba gimana? Jadi seolah-olah kalau kecil lagi, ulang lagi dari awal, kasihan Bang Agusnya capek gitu bolak-balik. Kasihan Bang Agusnya capek gitu, bolak-balik capek. Bolak-balik capek. Nah, jadi itu dia alasannya Mbak Novi, katanya Mas Agusnya capek kalau bolak-balik Mbak Novi gitu. Sekarang Mas Agus juga udah punya tempat berobat baru Mbak Novia, bukan di RSCM lagi gitu, tapi di Polres dan polda-polda terdekat gitu. Mungkin ya kita lebih rajin ke sana, kontrol laporan daripada kontrol mata kan. Rumah sakit mungkin, aduh Agus ke rumah sakit, Gus kontrol Gus capek. Agus kalau mau ke Polda cek laporan gimana? Wah, Agus siap. Agus full power kalau ke Polda ini. Ke podcast nggak ada lagi podcast yang pokoknya pot-pot ya. Polda, podcast. Nah, Agus semangat tuh. Kalau yang rumah sakit Agus capek. Kalau ke Polda full power, Agus lawan, hajar, pukul. Nah, gitu. Hidup Agus. Pukul, hajar. Nah, ini katanya capek ya. Jadi kalian ya, ini let's kasih tahu ya Mbak Novia. Ada tiga tipe manusia yang susah banget dikasih tahu Mbak Novi. Yang susah banget dikasih tahu, yang ngeyel banget. Nah, yang pertama itu adalah anak kecil Mbak Novi. Yang kedua adalah orang tua atau emak-emak. Yang ketiga itu Agus. Jadi Agus ini setara emak-emaknya yang sen belok kiri tapi dia ke kanan. Nah, sama anak kecil yang tantruman. Nah, ini Agus nomor 3-nya Mbak Novi. Ngeyel, nggak mau ngalah, bebel lah. Ini nomor 3-nya Mbak Novi ya. Yang keempat ada juga Wawa. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Tapi sebetulnya belanja Shopee segala macam tuh emang belanja Shopee. Enggak, Agus nggak belanja Shopee. Agus nggak pernah belanja Shopee sampai dari anaknya Wawa belanja sih. Shopee itu anak saya, tapi kan dari uang sendiri. Komutasinya ada belanja Belanja Shopee. apa sih waktu itu? Nggak tahu saya. Berapa juga. nilainya? Nggak tahu juga, karena memang anak saya nggak ngomong. Nah, inilah provokasi-provokasi bahwa mereka ini menggunakan BPJS supaya irit. Anjay, Wawa, yo, wah, Shopee, yo. Jadi itu guys, jadi ternyata yang belanja Shopee itu anaknya si Wawa. Ini mulutnya Wawa hebat sekali ya. Saya nggak tahu dipakai buat apa, karena yang belanja itu anak saya. Mas Agus nggak marah, Mas Agus. Teh Nopi ngambil duit buat bayarin obat Mas Agus. Anak Wawa pakai belanja Shopee Mas Agus. Terus kita dapat kabar juga ya, katanya keluarganya Agus ini yang memang minta di awal itu di Densu itu rekeningnya untuk donasi menggunakan rekening pribadinya Agus gitu. Rekening keluarganya Agus biar langsung nggak ribet gitu. Ujung-ujungnya ribet sendiri dia kan. Ini udah direncanain deh sama Wawa sama keluarganya deh. Kayaknya sebelum sama Teh Novi dia udah punya open donasi gitu kabarnya guys. Dan mungkin open donasi ini udah dia nikmatin. Nah ini mungkin ya dugaan ya. Mungkin open donasi yang sebelumnya udah dia nikmatin duitnya. Di Teh Novi dia juga pengennya langsung ditransfer ke ini aja, ke uang pribadinya aja gitu loh. Apakah ini direncanakan oleh Wawa dan keluarga? Ini pertanyaan kita ya. Dan kita lihat tadi Teh Novi menangis ya. Gitu. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Ah itu aja Mas Agus. Mas Agus buta tapi tidak budak kan? Nah, jangan sampai buta dan budak nih Mas Agus. Atau Mas Agus budak cuma bisa dengar bisikan setan sebelah-sebelahnya Mas Agus aja. Nah, sampai menangis loh Teh Novi. Teh Novi menangis. Rizko curiga ya kayaknya Wawa atau siapa istrinya Mas Agus ya. Kayaknya press conference-nya Novi ini kayaknya nggak didengerin deh sama mereka. Kalau mereka memang baik ya, mereka kan kasih denger Mas Agus. Mas Agus dengerin Mas Agus. Teh Novi nangis. Ingin Mas Agus sembuh gitu. Tapi kayaknya nih yang memfilter video-video yang harus didengerin Mas Agus kan si Novi sama si Wawa ya. Kayaknya kalau sampai Novi ini nggak didengar tangisannya untuk menyembuhkan Agus, berarti yang berbahas jalan ya memang setan-setan sebelahnya gitu.
Tolong nanti ini podcastnya Teh Novi kita undang Sound Horeg Jatim ya. Sound Horeg Jatim kita undang, kita setel podcastnya Teh Novi yang menangis ini di depan rumahnya Mas Agus yang baru dibayar utang lunas gitu. Biar kenceng, nah biar pecah itu genteng sama jendelanya ya, biar Mas Agus denger kagak budak. Kita sewa Sound Horeg, gimana teman-teman? Hah? Teman-teman mau nggak? Kita donasi, kita sewa Sound Horeg Jatim itu yang di Jawa Timur itu ya. Kita setel podcastnya biar lewat depan rumahnya Wawa. Dem 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 dem. Agus sedih banget, Agus sedih banget, Agus sedih banget. Everybody, Agus sedih. Yaudah guys. Kita sewa Sound Horeg guys untuk membuat Mas Agus mendengar ya. Guys, nggak cukup sampai sana aja guys ya. Mas Agus ini bahkan bilang dia tuh udah neraktir keluarga, bukan keluarga ya, dia naktir timnya Novi makan gitu, itu sampai ratusan ribu. Itu Mas Agus komplain dia, saya tuh naktir timnya Mbak Novi itu 600.000 saya traktir, saya bayarin semuanya. So, banyak duit lu Gus. Memfitnah orang, anjir cangkemmu ketabrak pesawat nanti Gus. Coba kalian lihat ya, ini bener-bener orang ini mantep banget ya Gus ya, coba kalian denger ya. Beli sayur berapa, buat jajan berapa, harus detail banget gitu. Kita pun tahu lah menggunakannya, nggak mungkin lah kita ke hal-hal yang maksudnya apa? Lah. Itulah gimana perasaan Mas Uya kalau misalnya dibuat seperti itu, pasti sakit lah. Ya dengan hujatan seperti itu. Apa aja hujatan yang menyakitkan kamu tuh sekarang apa itu? Wah banyak. Dibilang saya nggak tahu diri lah. Lah emang bener. Uang itu buat poya-poya lah. Nah emang bener. Komentar netizen dibilang nggak tahu diri lah. Mungkin dalam hati Uya, ya emang kayaknya iya Gus. Kamu aja yang bebel Gus. Digunain buat foya-foya lah. Ya kamu nggak lihat itu anak wawakmu Gus belanja Shopee Gus. Dari Agus kan kita bisa paham kalau mata duitan ternyata emang nggak harus punya mata. Maaf ya Gus ya, tapi ini kritik Gus. Supaya kamu harus benar-benar terbuka mata hatimu itu Gus. Kita udah memang akhir-akhir ini memang kita udah ngerasa, yuk kata istri saya, sudah yuk kita bunuh diri aja lah katanya dengan keadaan seperti ini. Siapa bilang? Istri saya. Bilang apa? Ya udah kita bunuh diri aja yuk Bang katanya. Enjoy. Kayak gini kita. Beberapa hari yang lalu gitu. Kita bunuh diri aja Bang yuk. Jangan mau Mas Agus. Nah di sini Mas Agus cerita ya. Kita pengennya bunuh diri gitu. Let's go kasih tahu Mas Agus. Jangan mau. Kenapa? Karena Mas Agus nggak bisa lihat ya. Kalau Mas Agus nanti beneran bunuh diri, pakai apa? Pakai racun. Mas Agus minum racun. Nah istri minum nutrisari. Kan Mas Agus nggak bisa memastikan. Udah mati duluan nanti Mas Agus. Jangan Mas Agus. Jangan. Berbahaya Mas Agus. Kita nggak tahu seperti apa. Apakah ini jebakan Batman? Nggak tahu Mas Agus gitu. Tiba-tiba Mas Agus bundir sendiri gitu, kita nggak tahu juga ya, disuruh gantung diri. Mas Agus bisa ngelihat nggak bisa lihat kan? Mas Agus dengar suaranya, tidak, aku mati gitu. Siapa tahu itu direkam. Mas Agus, oh saya sudah mendengar keluarga saya yang lain bundir, saya juga ikut. Nah Mas Agus sendirian nanti. Jangan Mas Agus, jangan ya gitu. Mas Agus berobat aja, apa susahnya berobat sih? Ke Polda aja mau lu gitu, ke berobat capek lu. Bundir-bundir disuruh berobat nggak mau, ini kayak anak kecil. Nah setelah minum itu kan kirain kuasa hukumnya yang bayarin, kan lumayan lah itu ya, 600 sekian lah itu, 600.000 gitu. Ya dia kan. makan juga dari uang Malah donasi. Terus kita kan takut Pengacaranya juga juga makan gitu. ditraktir dari uang donasi, gunakan kan? Enggak lah, jadi itu uang pribadi kita jadinya jatuhnya, karena kan uang itu udah dikembaliin semua. Yang bayar siapa pada saat itu? Ya kita, Pakai istri, apa? pakai uang pribadi. Cash. Tunai. Iya. Yang diambil dari uang 1, sekian itu. Enggak, uang. Enggak. Kan uang udah dipindahin. Oh, uang kamu. Iya, jadinya uang jatuhnya uang istri saya Oke, itu. terus yang Kebetulan saya ditraktir kopi, es kopi susu di situ. Kopi. Enggak makan. Yang makan ya Mas Agus dan keluarga ya Bang Agus ya. Bisa dicek aja itu ada fotonya tuh. Ada gelasnya. Anjay Mas Agus, udah ngartir kopi doang. Bilang bayarin semua. Ternyata Agus yang makan. Nggak cuma makan duit, donasi Gus. Gus, lu bilang gua udah bayarin 600.000. 600.000 itu kan lumayan. Lu bilang lumayan Gus. Terus kemarin lu bilang 98 juta kasih Wawa, itu kan cuma lu Gus. Secuman kasih Wawa 98 juta buat bayar utang. Lu bilang cuma Gus. Terus yang 1,5 M, nah kata-kata lu ingat nggak Gus? Lu bilang 1,5 M, itu duit nggak seberapa. Cangkemmu Gus. Ketabrak delman Gus. Aduh anjay Gus. Lu bilang 600.000 lumayan. 98 juta itu cuman
1,5 M nggak seberapa. Anjay. Anjay, gimana menurut kalian guys? Mas Agus ini guys, anjay ditungguin operasi nggak datang guys. Joget dulu Mas Agus seperti biasa. Sebelum video ini berakhir, kasih joget dulu dong. Anjay Mas Agus. Mas Agus. Iya, pokoknya setiap video harus ada Mas Agus joget gitu coy. Mantap Mas Agus. Anjay Mas Agus, bagus Agus. Mas Agus, Fadel, temenan dah. Mantap Mas Agus. Oke guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Agus juga udah sadar bahwa ada netizen yang bilang dia nggak tahu diri. Bukannya dia iyain, tapi dia ngeyel. Kayaknya nggak cuma netizen, kayaknya dokter juga deh itu. Emang nih pasien Agus, kita jadwal operasi kelopak mata, ada nggak dia? Nggak datang dok gitu. Nggak tahu diri. Udah dapat donasi, kita udah siap-siap nih dokter, udah kasih schedule, udah kasih waktu. Orang butanya nggak datang. Hah? Apa artinya? Nggak tahu diri. Dokter udah siap-siap loh Gus. Ini operasi kelopak mata tuh supaya nggak pakai perban lagi Gus, biar nggak sensitif kelopak matanya gitu. Bacain dulu sumbangan bukan buat Agus ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang ingin berdonasi di donasi bukan buat Agus, di sini tempatnya. Dari Sultan Hongkong kita, Sri Wahyu 8161, thank you banget Mbak Sri Wahyu 8161 Sultan Hongkong kita. Anjay guys, dari Lili Kumala Dewi, Dewi dari segala Dewi muncul lagi guys. Anjay, ditulung malah mentung tuh Agus. Cowok kok lamis ha? Jika dilihat dari cara bicara dan logatnya si Agus sangat lihai bersilat lidah, bermuka tebal, sekarang udah tipis mukanya. Mbak Lili ya gitu. Katanya nggak butuh uang miliaran tapi ngeluarin uang 600.000 aja nggak ikhlas. Aja coy. Maaf, no respect buat nih orang, buat Mbak Novi selalu sukses ya gitu membantu orang-orang yang benar-benar butuh bantuan. Sepertinya nih orang mukanya topeng gitu dan panjang lidah gitu. Thanks. Makasih banget ya Lili Kumala Dewi, Dewi dari segala Dewi. Anjay, bro, Lili Kumala Dewi bro. Mbak Lili Kumala Dewi ini nggak salah pencet ya Mbak Lili Kumala Dewi ya. Gila ini donasinya nggak main-main loh. Ini kalau salah pencet Lisku nggak enak loh. Mbak Lili Kumala Dewi ini Lisku balikin setengah apa gimana nih Mbak Lili Kumala Dewi ya. Thanks semuanya thanks ya. Dan ini juga nominalnya gede ya. Kalau salah pencet tolong dikonfirmasi ya Mbak Lili Kumala Dewi ya. Kasihan Mbak Lili Kumala Dewi nanti makan apa di rumah. Dari Sari Widiasis 5980 gitu, my best friend. Thanks, sukses selalu bro, let's go semeton. Semangat, let's go gym, sehat selalu. Sukses juga untuk semuanya. Oke, ditunggu video nge-gym, let's go ya gitu. Karena sudah kurus, let's go. Let's go kebanyakan joget Agus. Dari Imnot Fun gitu. Bang, info jotosin muka Agus dan Farah Tabas. Tangan gue gatel nih gitu. Dari SpongeBob buat ngopi, let's go. Thank you. Buat ngopi, let's go. Anjay, let's go. Emang muka let's go mirip Agus ya. Let's go menyadari itu. Let's go heran pas Agus juga let's go lihat muka let's go kok mirip Agus. Makasih SpongeBob, ini udah ngeteh ya gitu. Dari Bang Aldi, semangat GBS. Thank you banget ya. Thank you banget teman-teman yang udah berdonasi untuk donasi bukan buat Agus. Kalau kalian suka dengan video ini bisa donasi di link sawernya di bawah atau dari Super Thanks. Jangan lupa like, comment, share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.